yang baik. Bu, kita lihat ya Bu, sekarang tuh berita kok ya aneh-aneh aja ya. Kayak banyak sekali hal-hal yang dulu kita tidak pernah terfikirkan terjadi, apalagi di negara timur seperti kita ini. Ya, yang sopan santunnya tinggi, moralnya tinggi, apalagi mayoritas adalah mempunyai agama. Hanya jangan, nggak apa-apa Bu, anak-anak bacanya, hitungnya itu masih agak ketinggalan, asalkan aspek kognitif yang lainnya, aspek moralnya, aspek akhlaknya nomor satu. Karena kalau masalah edukasi menurut pandangan saya, namanya saya juga punya anak-anak yang membesarkan anak-anak di era digital seperti ini, pendidikan itu bisa dipelajari secara edukasi ya, hitung menghitung dan lain-lain. Tetapi yang namanya akhlak, moral dan seterusnya, values dan sebagainya, sulit sekali Bu, gitu ya. Karena seluruh orang tua, seluruh guru sekarang musuhnya itu dunia digital. Anak saya tuh yang paling besar usia 3 SD, kelas 3 SD. Yang kedua kelas 1 SD, yang kecil masih mau 2 tahun. Nah Bu, yang kelas 3 SD tuh dari kecil sudah saya ini, nanti Keisha sama Kenan kalau misalnya mau minta handphone nanti mama kasih waktu sudah masuk SMP ya gitu. Tahu-tahu dilalah pandemi Bu. Jadi saya harus menyediakan yang namanya handphone sama laptop untuk sekolah anak sehari-hari selama 2 tahun itu sampai akhirnya masuk ke formal atau offline lagi gitu ya. Tapi udah kebiasaan 2 tahun ini dia pegang handphone. Walaupun saya sebagai orang tua berusaha semaksimal mungkin memantau yang digunakan anak itu gadgetnya ya betul-betul untuk sekolah. Lah, tapi ketika offline kan sudah mulai saya tarik tuh ya Bu ya. Udah mulai ditarik lah, Allah susahnya Bu, narik itu Bu. Akhirnya sekarang lah, perasaan dulu janjinya kan pas mau SMP gitu ya. Pas mau SMP boleh pegang handphone. Lah ini gara-gara situasi dan keadaan, namanya dikasih hati minta jantung ya Bu ya. Jadi udah tahu tahu-tahu susah lepasnya. Jadi akhirnya sekarang saya harus bisa mengontrol, jadi handphonenya hanya satu, jadi enggak per anak satu, tetapi satu untuk berdua dan mayoritas untuk sekolah. Jadi PR-nya semua diceknya dari situ. Tapi masih kadang-kadang kalau anaknya bosen, saya ibu-ibu yang termasuk kan ada ya Bu, saat-saatnya kita harus beberes rumah, harus masak dan sebagainya. Tapi anak yang ngintilin terus ada ya Bu, wis main game dulu gitu. Ada kadang-kadang Bu. Saya termasuk berdosa ya, tapi itu positifnya di zaman sekarang. Asal semuanya masih pada porsinya, insya Allah ya enggak apa-apa. Nah anak-anak zaman sekarang tuh ternyata nggak perlu diajarin Bu, dia memang udah dibesarkan ya sama teknologi. Saya nggak pernah ngajarin browsing di di internet atau gimana. Saya enggak tahu-taunya dari temennya apa gimana. Tetapi hal-hal yang biasanya dia penasaran, tapi saya atau bapaknya lagi enggak di rumah, kadang-kadang dia browsing. Dari situ saya melihat perubahan dari anak saya, dari yang biasanya anak-anak itu pertanyaannya kan ya biasanya yang kita bayangkan kalau anak-anak kecil itu kan pertanyaannya ya seputar dunianya. Nah kemudian ini anak-anak ini mulai berkembang wawasannya tuh jauh lebih luas. Dari mulai kok ada yang ributin planet bumi itu bulat apa kotak, dan seterusnya. Lah aku yang kelalapan Bu. Iya yo, jadi Masya Allah sejauh ini belum ada hal-hal yang bikin deg gitu, belum ada. Tapi dari situ saja saya bisa melihat betapa cepatnya anak-anak ini meresap semua yang ada di sekelilingnya dia. Memang seperti spons betul-betul si anak-anak ini berkembang dan seterusnya. Maka dari itu saya ingin mengapresiasi semua para guru yang luar biasa, karena saya ini orang tua yang membantu membesarkan anak saya adalah guru-gurunya. Kalau saya sendiri tidak tahu anak-anak ini jadi apa Bu, saya setuju. Kalau misalnya tidak ada guru yang sabar, yang mengarahkan, bahkan sayanya pun diarahkan, Bu, anaknya ini punya bakat ini, anaknya ini punya ini. Kalau saya enggak pas rapotan dikasih tahu gitu sama gurunya,
Yang ada di rumah saya lihat anak saya, ya Allah kok ini anak si Keisha itu suka teriak-teriak, suka gini, ternyata punya bakat nyanyi ternyata. Anak saya yang kecil tuh bawel banget, ternyata punya bakat di literasi ternyata. Nah, yang bisa melihat ini adalah guru. Jadi terima kasih dan apresiasi sekali untuk para guru, khususnya guru-guru IGRA yang punya 2 goal. Mencerdaskan anak bangsa dan mengakhlakkan Indonesia di generasi masa depan.